Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Sabilul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh agama di Masjid Sabilul Muttaqin yang mohon maaf ini saya belum bisa sebutkan namanya persatu karena memang ini pertama kali saya berjamaah di sini, walaupun sebenarnya dari mulai saya tugas di Bangkalan Hidayatullah sering lewat di sini. Lihatnya ada masjid tapi belum pernah singgahnya di Masjid UTM di sana. Iya. Oke, jadi mohon maaf ini alhamdulillah kita dipertemukan di malam hari ini dalam rangka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya program ini kerjasama dengan Masjid Sabilul Muttaqin dengan Departemen Dakwah Hidayatullah juga. Ini adalah salah satu sinergi yang sebenarnya sudah lama. Jadi yang memasukkan mungkin ke sini Ustadz Damaduri ya awal-awal ya. Dan kami mohon maaf hanyalah pengganti di sini karena qadarullah Ustadz Damaduri lagi berhalangan. Beliau lagi ada di Pulau Kalimantan melaksanakan tugas sebagai murabi selama hampir setengah bulan. Jadi, maka dari itu beliau meminta saya untuk menggantikan kekosongan pada malam hari ini untuk bisa mempersamai para jamaah Masjid Sabilul Muttaqin. Dan insyaallah kami juga masih fakir ilmu. Jadi jika ada kekurangan dan mungkin ada koreksi nanti ke depan, insyaallah kami sangat terbuka. Semua kita di sini belajar bersama-sama. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang ya. Seperti biasanya, perkenalkan saya diberi nama oleh orang tua Muhammad Rizal, dipanggil Rizal. Sebenarnya S di situ. Mungkin siapa? Mas Rizal juga di sini saya. Sebenarnya Muhammad Rizal. Kenapa Muhammad Rizal? Karena aslinya kami ini orang Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kami aslinya Sulawesi Selatan. Jadi mungkin logatnya nanti tidak sama dengan orang-orang di sini Madura atau mungkin Jawa, karena memang aslinya kami luar pulau yang terletak di Sulawesi Selatan, Makassar. Gitu. Dan kami sudah lama juga sih di Surabaya, hampir 10 tahun dari 2016 ketika kami masih mencicipi pendidikan perkuliahan di Surabaya, di tempatnya di Hidayatullah. Sedikit story juga dengan Hidayatullah. Sebenarnya Hidayatullah ini berdiri sudah dari tahun 90-an, tepatnya 97, menjadi ormas itu di tahun 2000. Dan kalau jamaah mungkin ingin mengetahui bahwasanya pendiri Hidayatullah itu adalah seorang pemuda Muhammadiyah yang berasal dari Sulawesi Selatan, namanya Ustadz Badrul Said. Jadi mereka ini para pemuda-pemuda dulu dari Muhammadiyah yang dimana orang Sulawesi waktu itu ada konflik antara pemerintahan, ya, kubunya Kahar Musakar dulu, dan beliau ini termasuk yang pemberontak yang ingin menjadikan Sulawesi menjadi negara Islam. Dan beliau melarikan diri ke Balikpapan atau di Gunung Tembak. Di sanalah beliau mengumpulkan para pemuda-pemuda aktivis Muhammadiyah untuk membangun pesantren awalnya. Dan lalu lambat laun beliau meninggal di 98 dan diteruskan oleh temannya dari Muhammadiyah juga sama. Gitu, rata-rata, dan 2000 tahun 2000 menjadi ormas. Jadi kami sebenarnya lebih condong ya ke Muhammadiyah sama. Jadi kalau ditanya NU juga sama semua. Padahal saya juga nikah sama orang Surabaya, asli Surabaya, turunan orang Madura. Gitu. Itu perkenalan, dan istri saya keluarga dari NU semua tadi. Gitu.
Jadi memang kita di Hidayatul ini secara keterbukaan memang sama-sama yang penting kita melaksanakan kebaikan. Bagaimana Islam ini tetap jalan, tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan itu adalah masing-masing punya dalil. Gitu. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita berusaha mengkaji tentang Riyadhus Shalihin, walaupun mungkin para jamaah sudah sering ya mendengarkan kajian-kajian tentang kitab hadis hadis ini. Namun kita alangkah baiknya selalu untuk mengulang, mereview kembali seperti apa itu ilmunya. Kadang kita sudah pernah mempelajari namun kelupaan atau lupa, maka kita harus kembali lagi mengkajinya. Termasuk kitab yang dimana kita sekarang di kitab Riyadhus Shalihin hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi, di mana beliau ini adalah salah satu pengarang kitab yang sangat populer, ya, sangat populer. Banyak sekali kitab-kitab beliau termasuk kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kemarin kami disampaikan oleh Ustaz Manpuri bahwasanya itu masih bab awal ya, ternyata ya, masih di bab an-niyat ya, tentang kita masih di tentang niat dan ikhlas di bab pertama, masalah satu di ini, dan dimana kita masuk di niat dan ikhlas. Imam Nawawi selalu di dalam kitabnya di Riyadhus Shalihin, di setiap babnya itu akan didahului dengan ayat-ayat dulu sebelum masuk di kajian hadisnya atau di dalam hadisnya. Dan di mana di bab niat dan ikhlas ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Surah Al-Bayyinah ayat 5. Di ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum." Di surah Al-Hajj ayat 37. Dilanjutkan ayat ketiga yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam An-Nawawi memasukkan beberapa potongan atau ayat-ayat tertentu untuk yang berkaitan tentang niat dan ikhlas, termasuk surah Al-Bayyinah. Di sini surah Al-Bayyinah ayat 5 dimasukkan, di mana wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tiadalah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dan menjalankan agama. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlas dalam menjalankan agama, lurus dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Dalam artian di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang kita lakukan ibadah, mau ibadah salat ataupun zakat, ibadah-ibadah yang lainnya pun, maka Allah sangat menganjurkan untuk selalu mengedepankan keikhlasan untuk semata-mata karena Allah. Ditegaskan di sini di surah Al-Bayyinah, mukhlishina lahuddin, ya, untuk melakukan suatu kegiatan ibadah itu dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan lahuddina hunafa wa yuqimus salat, ya, lurus dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dengan mengeluarkan zakat. Maka semua setiap yang kita lakukan itu termasuk ibadah-ibadah haji, kita haji, umrah, salat dan lainnya berkaitan dengan ibadah, maka selalu kita dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebagian kita di sekitar kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat, ingin semata-mata ingin dipuji sama manusia, semata-mata ingin disanjung. Banyak, dan itu kita tanpa kita sadari itu biasa terjadi juga di diri
khilaf. Makanya selalu berusaha setiap hari kita selalu mereview kembali diri kita, selalu muhasabah diri kita. Apakah hari ini kita akan beriman terus sampai sore, dari pagi sampai sore sampai malam? Apakah kita iman di pagi hari namun di sore hari nanti malah kafir? Itu bisa terjadi, kita manusia dan godaan itu banyak. Maka Allah selalu mengingatkan, mukhlisin al-hubbi, mukhlisin, selalu ikhlas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan harus dengan keikhlasan. Mau berinfak apapun, mau bersedekah, mau 1.000 sampai pun jutaan, puluhan juta, selalu diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penekanan dari Allah. Ini berkaitan nanti dengan niat, dengan ikhlas. Jadi ini pun Allah sangat menganjurkan, menekankan setiap apa yang kita lakukan maka diiringkan dengan keikhlasan, niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji jamaah, bukan karena ingin disanjung, bukan karena kita dianggap kita ini paling ahli ibadah, bukan karena kita ini paling ahli zakat yang banyak hartanya dikeluarkan sana sini, namun karena semata-mata kewajiban atau semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mengeluarkan tidak rugi. Kalau zakat ya karena mengeluarkan materi, kita mengeluarkan materi dan juga mendapatkan amal kebaikan dari Allah. Kita sholat bukan membuang-buang waktu, menghabiskan waktu tenaga dari rumah ke masjid, tapi semata-mata karena ingin dipuji. Oh, ini si bulan ahli ibadah, oh dia selalu orang ahli ibadah, ahli sholat tiap hari, berjamaah setiap hari. Tapi ternyata niatannya karena ingin selalu disanjung. Nauzubillah. Nah, ini bahaya nih para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kedepankan niat kita dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di ayat kedua di surah Al-Hajj, di ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, la yanalullaha lahumuha wala dimauha walakin yaluhumut taqwa minkum. Di sini Allah menyampaikan, berfirman, tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepada Allah ialah jalan takwa. Maksudnya apa di sini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita berhadapan dengan namanya Idul Adha atau lebaran kurban, kita disunnahkan, bahkan dianjurkan yang mempunyai harta yang sudah lebih untuk berkurban, mengorbankan harta kita. Di sini Allah mengatakan tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kita berkurban, itu bukan berarti kita mengorbankan langsung daging dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi di sini Allah melihat kita yang sampai kepada Allah itu, ya Allah, semata-mata bagaimana kita ketakwaannya. Kita berkurban bukan karena pamer-pamer harta kita yang paling banyak, karena ingin kita mencari mungkin sapi yang paling besar supaya mungkin nyampe kepada Allah bahwasanya ini kurban paling besar. Bukan itu yang dilihat, bukan dagingnya dan darahnya, tapi dilihat dari ketakwaan kita. Apakah ketakwaan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin naik, ataukah malah ketika kita berkorban malah ketakwaan kita semakin menurun? Ya, itu bisa dilihat nanti. Ya, mungkin para jamaah sini rata-rata semuanya sudah berkorban, sudah menjalankan ibadah-ibadah kurbannya. Tapi harus diketahui bahwasanya Allah tidak akan melihat daging yang mana yang paling bagus, daging yang mana, darah mana yang akan nyampe kepada Allah, tapi ketakwaan kita yang akan dilihat sama Allah. Apakah hamba-Ku ini akan terus semakin bertakwa atau malah semakin hilang arah? Ayat selanjutnya yang terakhir, ya, Allah berfirman tadi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Di sini Allah mengatakan, katakanlah, siapa yang disampaikan di sini? Muhammad, Nabi kita. Katakanlah Muhammad, jika kamu sembunyikan atau kamu terangkan apa yang di dalam dadamu itu, tetap diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menekankan di sini, jika kamu mensembunyikan atau kamu terangkan apa yang ada di dadamu itu, Allah tetap akan mengetahui. Apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, apa yang selalu kita niatkan dalam hati kita, pasti Allah akan selalu melihat kita. CCTV-nya Allah itu di mana-mana. Apapun yang kita lakukan jamaah, kita mau takbiratul ihram, kita mau sholat, kita ingin melakukan zakat, infak di mana-mana, tapi niat kita ternyata ingin dipuji tadi, maka Allah pasti tahu. Niat kita mau kemana? Arahnya mau kemana?
Apakah karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar itu tadi dipuji, ingin disanjung, ingin hanya diangkat derajatnya semata-mata di makhluk Allah, bukan di mata Allah. Ini bahaya, kerugian besar bagi kita semua jamaah. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan mau tersembunyi atau terbuka, itu Allah pasti tahu. Tidak akan pernah luput dari penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bermaksiat juga di tempat-tempat yang tersembunyi, sama pasti Allah akan melihat kita apa yang kita lakukan. Nah, ini bahayanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hati kita juga. Jangan sampai kita mempermainkan. Mungkin kita tidak berlisan, tapi hati kita berlisan di dalam, maka Allah itu akan mencatatnya apa yang kita ucapkan dan juga kita bandingkan di dalam hati kita. Jadi dari ayat ketiga ini yang di atas ini yang dirahmati yang tadi kita bacakan tadi, betapa pentingnya peranan niat dan ikhlas dalam segala amal perbuatan ibadah kita yang berupa syiar atau bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kita nanti masuk di hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Riyadhus Shalihin ini, yang dimana tentang niat dan ikhlas. Dan di sini hadis yang pertama di bab pertama ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Umirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila Allah ma hajara ilaihi. Umar bin Khattab, ya, mungkin kita sudah kenal ya. Umar itu siapa? Sudah terkenal ya, familiar sekali di antara kita di sesama muslim ya. Pasti sudah terkenal siapa Umar. Adalah Umar salah satu khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ya, yang dimana sedikit Umar ini adalah salah satu yang pertama dijuluki Amirul Mukminin, ya, pemimpin bagi orang-orang beriman. Ya. Inilah julukan pertama bagi umatnya Nabi Muhammad atau sahabatnya. Yang pertama yang dijuluki Ummul Mukminin Abi Hafs. Abi Hafs di sini salah satu sandang juga. Ada yang berpendapat ulama mengatakan Abi Hafs ini adalah yang pertama mengatakan ini adalah nama dari anaknya Hafsah, ya. Nah, anak perempuannya yang juga menikah dengan Rasul, salah satu putri terbaiknya Umar. Dan ada juga yang mengatakan Abi Hafs ini adalah bapak singa, karena memang Umar terkenal ya sangar ya Pak. Nah, ini bahasa saya sangar apa ya, sangar apa ya, keras gitu ya, keras. Bagaimana Umar ini terkenal bahwa di dalam sirah nabawinya ya, kita melihat beliau ini termasuk yang sangat disegani di kaum Quraisy, karena beliau ini termasuk kalau kita telusuri beliau ini betul-betul anak pemuda atau orang asli Quraisy, di mana terkenalnya Quraisy orang-orang keras gitu. Dan Umar termasuk yang dulu didoakan oleh Nabi Muhammad untuk bisa masuk Islam. Dan ketika Umar masuk dalam Islam, gempa Makkah waktu itu. Karena kenapa? Salah satu petarung yang terkenal di Quraisy itu masuk Islam. Luar biasa. Dan kalau kita baca lagi, luar biasa storynya Umar ini. Saya senang nonton filmnya juga. Walaupun mungkin tidak sedetail di bukunya, tapi luar biasa menggambarkan Umar itu gagah. Makanya dijuluki Abi Hafs, bapaknya para singa gitu. Sangat kuat petarung. Nah, ini Umar mengatakan di sini, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sah atau tidak sesuatu amal itu tergantung pada niat. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sah atau tidak sesuatu amal hamba itu atau semua perbuatan manusia itu
tergantung pada niatnya. Nah, ini sangat ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melakukan sesuatu, sahnya atau tidak apa yang kita lakukan untuk sesuatu kebaikan atau amal, itu tergantung dari niat kita, Bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu yang mungkin ada. Itu tergantung dari niat kita. Ini pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Para ulama mengatakan niat itu sangat penting karena kenapa? Karena beberapa rukun-rukun ibadah itu dimulai dari niat. Kita sholat pasti dimulai dengan niat. Ya, kita mau zakat pasti dimulai dengan niat ingin berzakat. Kita mau haji pasti diniatkan ingin berhaji. Ya, kalau niatnya sudah salah, kalau niatnya sudah keliru, melenceng, tidak sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala atau meminta semata-mata meminta keridhaan Allah, maka kerugian bagi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini bahayanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat itu, ya. Jadi jangan disepelekan jamaah. Niat itu sangat penting bagi kita untuk melakukan ibadah, bahkan mungkin secara dunia kita selalu memperbaiki niat kita mau ngapain. Ya, keluar rumah kita niat mau keluar rumah untuk ngapain? Maksiat atau ingin melakukan kebaikan atau mungkin bahkan ibadah. Ya, kita keluar dari rumah ingin berjamaah salat maghrib, mengikuti kajian kitab atau mengikuti kajian-kajian majelis ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang begitu dalam sehingga kita menjalankan Islam ini sesuai dengan aturan Islam, bukan sekedar ikut-ikutan. Islam itu bukan diturunkan bukan untuk ikut-ikutan. Banyak di antara kita ya berislam, beribadah karena ikut orang tua, karena ikut nenek moyang, karena guru saya mengatakan seperti ini tanpa mendasari dalilnya, tanpa mendasari dari mana dasar apakah rantai kesahihannya itu sampai kepada Nabi dan Al-Quran, apakah bukan, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan. Karena tetangga saya ini mengikuti seperti ini dan ikut saja. Nah, ini bahaya di jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi kita niatkan apakah kita ke masjid untuk mendapatkan ilmu atau ke masjid kita ingin mencari keridhaan Allah, ya, bersujud di depan Allah untuk bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Inilah pentingnya tadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu. Dan niat ini di hadis ini Rasulullah SAW menekankan, ya, menekankan di sini, faman kana hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan di sini, ya, di sebelum tadi sudah disampaikan, dan apa? Dan yang terangkap bagi kalian. Jadi tadi sesungguhnya sah atau tidak sesuatu amal tergantung pada niatnya, dan yang terangkap bagi tiap orang yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah, ya tadi ini, barang siapa yang ingin berhijrah, ya, semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tadi ditekankan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ini, Nabi mengatakan, "Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih." Barang siapa kita melakukan perjalanan berpindah tempat atau hijrah dari yang buruk kebaikan atau melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Nabi mengatakan itu akan diterima hijrahnya, perjalanannya atau perpindahannya karena Allah, maka akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melanjutkan di hadis ini mengatakan, "Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ya. Yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikerjanya atau karena perempuan yang akan dikawin atau dinikahi, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niatkan hijrahnya kepadanya. Maksudnya adalah kalau kita hijrahnya karena dunia atau semata-mata perempuan, di sini banyak laki-laki, ya, banyak laki-laki di sini, barang siapa kita karena perempuan, ya, maka juga kembali untuk hanya dunia dan perempuan.
Nah ini bahayanya. Berarti kita tidak mendapatkan keberkahannya. Karena Nabi sudah menekankan di sini, kalau kita meniatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan juga kembali hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hanya semata-mata dunia, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan perempuan, maka itu juga kita akan dapatkan. Ya. Di sini ada beberapa ulama mengatakan, Nabi mengatakan turunnya asbabun nurunnya di sini hadis ini karena di waktu zaman Nabi ada seorang perempuan namanya Ummu Hafsin, ya. Dia ingin dilamar oleh sebuah pemuda. Namun Ummu Hafsin ini mengatakan, saya akan menikahi kamu jika engkau hijrah. Maka pemuda ini siap melaksanakan apa perintah perempuan ini atau Ummu Hafsin. Maka dia melakukan hijrah juga dan mendapatkan perempuan ini. Maka Nabi mengatakan, maka kalau cuma semata-mata untuk mendapatkan Ummu Hafsin, maka kamu tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Nah ini yang kenapa asbabun nurunnya salah satu, walaupun di dalam riwayat tidak ada yang mengatakan, Nabi mengatakan untuk hadis tentang Ummu Hafsin, tapi ulama ada yang beranggapan seperti itu. Di zaman Nabi ketika mau hijrah, ya, itu ada seorang pemuda ikut hijrah karena hanya ingin mendapatkan hatinya seorang perempuan. Nah ini bahayanya. Maka yang laki-laki ini dijuluki para sahabat adalah al-muhajirul Ummu Hafsin, ya. Hanya hijrah untuk seorang perempuan namanya Ummu Hafsin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menekankan, ya, bahwasanya memang niat ini perlu kita sangat-sangat diperhatikan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting. Niat ini kita bisa membedakan ibadah satu dari ibadah lainnya. Ya. Dari niat ini kita bisa membedakan kita ingin ibadah yang satunya dengan ibadah yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Ya. Maksudnya seperti apa? Kita bisa mengetahui, ya, perbedaannya. Ya. Kita bisa mengetahui perbandingannya atau perbedaannya. Contohnya adalah antara banyak mengibaratkan seperti kita ibadah sholat duhur dengan asar. Sholat duhur dan asar itu sama semua, hampir sama, ya, bukan? Hampir sama, ya. Jumlah rakaatnya sama, ya. Jumlah rakaatnya, waktunya di hari itu juga sama, ya. Tapi yang membedakan di sini hanyalah niatnya. Ya, kita sholat duhur, kita niatnya karena sholat duhur. Kita sholat asar niatnya karena sholat asar. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Itu yang bisa menjadikan niat itu bisa membedakan antara ibadah satunya ke ibadah yang lainnya. Mungkin kalau waktu bisa sama, ya. Waktunya bisa sama, gitu. Bisa sama, namun perbandingan niatnya yang akan beda, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga niat ini akan menjadikan pembandingan antara ibadah niat niat ibadah dengan kebiasaan, ya. Mungkin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang selalu disebutkan contoh dalam ketika para ustaz atau para ulama mengibaratkan niat ini bisa membedakan sesuatu ibadah dengan hal yang biasa atau kebiasaan manusia pada umumnya. Contohnya adalah mandi. Para jamaah sekalian, ketika mandi biasa, niat atau apa gitu? Mandi biasa saja, ya. Tapi ketika mungkin perempuan habis haid, atau mungkin kita para laki-laki yang sudah berumah tangga ingin mandi wajib, maka untuk membedakan antara mandi yang biasa dengan mandi yang wajib itu dengan niat. Kalau kita tidak memperhatikan niat, maka kita sama saja, kita mandi biasa. Tapi karena kita sudah memperhatikan niat itu sangat penting untuk menentukan bahwasanya kita ingin beribadah, kita ingin mandi wajib, kita ingin mandi berbeda dengan mandi hanya sekedar menghilangkan kotoran secara lahiriah, secara terlihat. Itu yang membedakan, ya jamaah. Jadi perlunya kita memperhatikan seperti apa niat itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena demikiannya pentingnya sholat niat itu, maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Nah, ini kita sudah ketahui.
Niat itu selalu di dalam rukun ibadah. Tadi mau sholat, zakat, haji dan lain-lain itu selalu diawalkan. Karena itu menentukan mau ngapain kita. Beribadah tapi tidak ada niat itu bahaya. Ya. Kita hanya sekedar itu bahaya. Maka diluruskan dengan kita dengan berniat. Berniat, saya ingin niat sholat maghrib 3 rakaat. Kita ingin sholat isya, kita ingin sholat subuh, karena berbeda. Ingin sholat asar, ingin sholat duhur, nah itu kan menentukan. Atau mungkin sholat sunnah, beda dengan sholat wajib 5 waktu, dengan sholat sunnah yang lainnya. Itu akan membedakan karena niat. Tapi kalau kita nggak niat, sekedar ikut-ikutan, tampil ikutan, selesai sholat udah, itu kan tidak terhitung nantinya ibadah apa. Malaikat pun bingung. Ini mau dicatat sebagai apa? Ibadah apa yang akan dilakukan hamba ini? Maka ditentukan dengan niatnya kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu selalu dikedepankan. Ya. Jangan sampai kita melakukan ibadah, kita melakukan sesuatu hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, tapi tidak didahulukan dengan niat yang tepat. Nah, ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kita berniat pun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun niatnya sudah salah karena ingin mendapatkan pujian, ingin semata-mata ingin disanjung, maka berniat pun belum sampai. Ada namanya mukhlisin, namanya keikhlasan, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekedar niat saja gitu tadi. Niat pun belum bisa terhitung amal kebaikan, apalagi tidak niat. Ini bahayanya. Yang berniat pun saja tidak dapat amal kebaikan kalau bukan karena ikhlas karena Allah, apalagi yang tidak memang dari awal tidak ada niatan. Tidak ada niatan, saya mau sholat ini, bahkan melakukan gerakan sholat seperti pada umumnya, mengikuti imam mungkin, tapi nggak ada niatan, saya mau sholat apa? Saya ikut aja gerakan. Nah, ini bahaya. Ini pentingnya kita harus belajar. Nah, ini salah satunya di Imam Nawawi menekankan awal dalam kitabnya itu, dalam bab pertamanya di kitab Riyadhus Shalihin itu mengawalkan dengan tentang bab niat dan diiringi dengan keikhlasan. Gitu. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi itu menekankan atau menyampaikan bahwasanya para ulama yang memberikan karya-karya kitabnya itu selalu mengawalkan kitab awalnya itu dengan bab niat ini atau hadis tentang niat ini. Bagaimana? Karena untuk ketika karyanya sudah ditulis itu selalu niat hadis niat ditulis dari awal. Untuk bagaimana penulis atau para ulama ketika menulis itu niat karena ingin mencerdaskan atau memberikan pemahaman yang bagus, yang baik kepada umat muslim dan mencari keridhaan Allah. Dan juga kayak kita para pembaca sekarang, ketika ingin membaca buku, melihat karena diawali dengan diawali dengan hadis tentang niat, maka kita juga akan meniatkan bahwasanya saya mau belajar karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sama dengan Bapak mungkin di sini karena terlanjur duduk, mau pulang karena terlanjur ikut kajian, dulu niatnya karena ingin mendapatkan keberkahan Allah. Walaupun Bapak jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sudah paham tentang Riyadhus Shalihin ini mungkin ya, sudah hatam lah Riyadhus Shalihin, sudah bolak-balik sudah membaca, mengkaji kitab tentang niatan ini, tentang niat hadis niat ini. Namun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlintas dalam pikiran yang kita karena terpaksa. Ya. Nah, mungkin awal-awal terpaksa nggak masalah jamaah, nggak masalah karena kita ini manusia biasa. Tapi membiasakan nanti berubah di perjalanan, berubah niat kita supaya kita nanti tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar habis waktunya, tapi mendapatkan majelis ilmu yang dimana Allah selalu menjanjikan barang siapa yang mengikuti majelis ilmu, Allah akan mencatat sebuah kebaikan. Itu pentingnya, sangat luar biasa itu. Makanya kalau saat di pondok-pondok pesantren itu selalu ketika kajian kitab atau kajian majelis ilmu, mereka selalu berbondong-bondong semangat. Ya mungkin
kadang disuruh berdiri sama ustadznya, disuruh berdiri sama pengasuh. Tapi lambat laun kita udah terbiasa dan merubah niat kita untuk bagaimana ikut majelis ta'lim itu, majelis ilmu, karena ingin mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga ada wawasan tentang ilmu agama kita. Ya, karena nanti kita dipertanggungjawabkan juga ya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menagih kita apa yang kita lakukan di dunia. Apakah kita juga sering ikut majelis ta'lim atau hanya selalu melewatkan padahal waktu kita banyak yang kosong. Ya, nonton bola yang bisa 2 jam dengan kajian cuma sejam, lebih lama mana nonton bola? Atau mungkin nongkrong di warkop, bahkan kita bisa sampai subuh. Ya, banyak di sini warkop ya, anak-anak teman-teman di sini OTM mahasiswa bisa sampai subuh mereka nongkrong. Tapi ketika diajak majelis taklim, wah luar biasa beratnya tuh. Kenapa? Karena kenapa? Itulah godaan. Karena merasa tidak senang hanya mendengarkan ya. Itulah tantangan. Jadi amal kebaikan tidak semudah jemaah. Ya. Jadi mungkin tidak berbiaya, beda sama haji. Tapi memang ya, ibadah itu atau amal kebaikan itu kalau kita lihat mahal juga ya, mahal waktunya, mahal semangatnya, mahal dengan kondisinya. Yang maunya langsung kalau warkop kan buka YouTube ya selesai, kita ya tinggal scroll apa yang lewat gitu lah. Enak. Tapi kalau sekarang dia mendengarkan itu kayak bosan gitu. Nah, makanya jamaah kami mengingatkan, paksa dulu. Sesuatu yang baik itu memang berat. Sholat pun pasti. Kalau kita tidak terbiasa sholat, biasakannya dulu. Mungkin jamaah sekali-sekali nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur kita ini sudah tua, nggak apa-apa lah wes. Terlanjur nggak mau sholat lagi atau nggak wes nggak apa-apa, nggak usah berjamaah. Udah terlanjur lah karena sudah tua, udah terlanjur. Tidak ada. Allah itu tidak melihat usianya sudah tua atau belum, muda atau belum. Allah lihat itu keikhlasannya, niatnya. Ya, niatnya. Nanti kita ada sedikit cerita tentang seorang yang di sini juga disebutkan di hadis arba'in ini di bab tobat. Ya, seorang yang dulu maksiat dilakukan dan lainnya. Ini asal dulu atau gimana? Ya, asal dulu. Dua dan ini 42 atau 43? Nanti kalau tidak ada bunyi. Oh, ada bunyi. Ada bunyi. Ya. Ya, nanti itu jamaah. Kalau azan mungkin belum ya? Belum. Oke. Ya, nanti kalau diberhentikan kalau udah selesai. Nah, itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah tadi tidak menentukan usia kita, ya. Pembiasaan bukan menentukan siapa kita. Oh maaf, apakah kita orang miskin atau orang kaya? Enggak, Allah tidak boleh seperti itu. Oh, mungkin saya malu sama yang berdiri di shop pertama itu merek sorongnya itu BHS itu harga 1 jutaan itu. Sedangkan saya ini cuma duduk aja, gajah duduk gitu. Saya malu gitu. Nah, tidak, Allah tidak melihat seperti itu jamaah. Enggak. Allah tuh tidak melihat siapa yang paling mewah bajunya, walaupun memang dianjurkan yang paling bagus. Bukan bagusnya berarti harus yang paling mahal, tapi yang paling bersih, yang halal. Bukan berarti yang paling bermerek seperti BHS yang mungkin orang Madura itu kalau dilihat statusnya itu lihat dari sampingnya. Kalau BHS itu harus diperlihatkan, tidak boleh tertutupi. Kalau bukan BHS itu minder, ya. Nah, itu biasanya. Mohon maaf ya. Karena memang saya melihat saya sudah hampir 4 tahun di Bangkalan ini, terbiasa dengan lingkungan Madura, orang Madura. Ya saya wah, ternyata ada tradisi-tradisi juga. Tapi itu menarik ya. Tidak apa-apa, ada masalah. Nah itu jemaah, tidak menentukan status kita, siapa yang paling miskin dan siapa yang paling kaya. Tidak, tapi siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling niat karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan mungkin paling terakhir ingin mendapatkan surga Allah. Maka itu akan dicatatkan sama malaikat dan akan dilaporkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan insyaallah akan menjadi timbal bagi kita nanti ketika mungkin mohon maaf kita sudah dipanggil Allah. Nah ini juga kita sudah dipanggil Allah untuk sholat. Ini azan dulu. Pagi-pagi pas azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berapa menit ini nanti? 10 menit, Ustaz. 10 ya? Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwasanya saya akan membacakan sedikit kisah ya, atau menyampaikan kisah seorang bilang banyak mengatakan pemuda, dan bahkan di dalam hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Itu hadisnya Nabi Muhammad tentang seorang pemuda ya. Di mana pemuda ini yang awalnya selalu maksiat lalu tobat. Ya, mungkin biasa familiar, biasa mendengarkan cerita biasa disampaikan oleh para ustaz ya. Itu ada di bab nanti ketemu juga kalau lanjut terus ini kajian akan ketemu di bab tobat nantinya. Nah, ini berkaitan dengan niat ini saya sangat tertarik, saya langsung buka di bab tobat karena selalu mengingat ada perjalanan seorang yang selalu bermaksiat namun masuk surga. Nah itu. Ini diriwayatkan, saya langsung baca anunya. Diriwayatkan Abu Sa'id ya, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dahulu ya, pada umat yang terdahulu terjadi seorang telah membunuh 99 jiwa. Ini mungkin sering terdengar ya. Saya mungkin mengulang lagi. Kemudian ia ingin bertobat. Ini jamaah. Jadi dia sudah pernah membunuh 99 orang, satu orang lagi menjadi 100. Kemudian ia ingin bertobat, ya, maka ia mencari seorang alim atau kiai dan ditunjukkan pada seorang pendeta. Maka ia bertanya bahwa ia telah membunuh. Dia mengatakan kepada pendeta itu bahwa saya atau kiai itu dia seorang yang dianggap bisa menyampaikan kebaikan itu. Dia bertanya, dia menyampaikan bahwa ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia bertanya seperti itu. Apa jawaban yang ditanya ini? Di sini dikatakan pendeta, tidak ada. Maka segera dia menjawab ke pemuda ini, maka tidak ada jalan tobat untuk kamu. Karena ini apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu kegiatan yang sangat ekstrim, ya. Membunuh orang itu 99 orang, Pak. Dan kita ini kalau satu orang saja sangat luar biasa itu. Membunuhnya, menghilangkan nyawa orang, ini 99 orang. Maka ditegaskan sama yang ditanya ini tadi, menegaskan bahwa kamu tidak akan diterima, tidak ada jalan tobat untuk kamu. Maka pemuda ini atau orang ini apa yang dilakukan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka segera pendeta atau orang ini dibunuh juga. Maka menjadilah genap 100 orang. Karena dia merasa saya tidak mendapatkan kebaikan, ya udah saya kalian bunuh aja. Kok tidak ada jawaban yang sesuai gitu. Ini bahaya kalau kita tidak bijak dalam menjawab sesuatu pertanyaan dari orang. Siapapun itu, kita selalu tenang dan bijak untuk menjawab. Mau mengaku, mau siapapun. Nah ini contoh salah satu seorang pembunuh yang 99 orang sudah dibunuh. Dia bertanya, apakah ada jalan tobat bagi saya? Orang yang ditanya ini tidak menjawab dengan bijak. Tidak ada jalan bagimu. Langsung dia
Maka dia ngancam balik dengan membunuh orang ini. Genaplah jadi 100 orang. Maka orang ini terus berjalan untuk mencari apakah ada yang bisa memberikan jawaban bahwasanya saya akan diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjut, maka orang ini terus bertanya dan mencari orang lagi. Kemudian dia bertemu seorang syekh atau ulama juga, di mana alhamdulillah di sini jawabannya bijak. Dia bertanya, apakah saya akan diterima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saya kembali? Maka orang ini, orang bijak ini, atau di sini katakan seorang syekh atau ulama mengatakan bisa diterima tobatmu oleh Allah kalau kamu meninggalkan tempat ini, tempatmu, karena tempatnya terkenal sering ada pembunuhan atau kriminal di situ. Kamu harus hijrah ke dusun sana. Di tempat sana ada kajian, ada majelis ilmu, ada ulama yang bisa memberikan jawaban atas kemauan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini pun tidak membunuh karena memberikan jawaban yang benar, yang bijak. Maka pemuda ini pun dengan senang hati bergegas ingin menemui majelis itu atau mendatangi majelis itu untuk mendapatkan ilmu atau bagaimana caranya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam cerita di hadis ini, ketika pemuda itu di pertengahan jalan jamaah, Allah memanggilnya atau mewafatkan pemuda ini, orang ini dalam perjalanannya menuju majelis ilmu itu. Di pertengahan, maka diterungkallah malaikat datang, malaikat bijaksana, malaikat baik dengan malaikat yang mencatat keburukan atau malaikat jahat, dalam artian yang akan mengantarkannya dalam neraka. Malaikat yang akan mengantarkan ke neraka berbicara atau mengatakan kepada malaikat baik, ini harus masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Dia sudah membunuh seorang orang. Sangat luar biasa kekejaman yang dilakukan. Malaikat baik mengatakan, jangan. Ini sudah ada rencana mau baik, sudah ada niatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perdebatan antara malaikat ini tidak bisa dikendalikan. Maka Allah menurunkan malaikat lain untuk menengahi. Malaikat yang ketiga yang menengahi, untuk dapat menengahi, mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang ini ke dalam surga. Yang malaikat yang ingin mengantarkan ke dalam neraka berkata, kenapa? Ini kan sudah membunuh 100 orang. Malaikat ketiga yang menengahi mengatakan bahwasanya Allah memasukkan karena faktor dia sudah di tengah jalan dan apa yang ingin dicapainya lebih jauh perjalanan kemaksiatannya daripada menuju dalam majelis taklimnya itu atau menuju yang ingin didatangi itu. Jadi lebih dekat tempat majelis atau dusun itu daripada kemaksiatannya. Jadi sejengkal, kalau di sini diwayatkan tinggal sejengkal lagi dia akan nyampe kebaikan itu atau nyampe kepada majelis taklim itu. Jadi Allah mengatakan kenapa harus dimasukkan ke dalam surga seorang pembunuh ini? Karena niatannya sudah mendekati di tempat majelis taklim walaupun belum sampai. Maka Allah memasukkan ke dalam surga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang pembunuh 100 orang masih bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, bahkan belum sampai di majelis taklim sudah dimasukkan dalam surga. Apalagi yang kita sering ke masjid. Masa iya kita tidak masuk surga? Masa iya kita tidak mau ingin selalu merindukan surga? Apakah tidak mau untuk selalu kebaikan? Padahal kita selalu ada di lingkaran kebaikan. Jangan sampai malah kebalikannya. Malah jangan sampai kita selalu beribadah, kita selalu mendekatkan kepada Allah, namun di akhir hayat kita malah yang tidak baik. Tapi insya Allah kita di sini tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu selalu istiqomah, jamaah rahmatullah. Istiqomah itu sangat berat. Makanya Allah selalu mengatakan istiqomah selalu, ya, selalu dalam kehidupan kita selalu kita giatkan untuk beribadah, terus kita tingkatkan. Kalau merasa ilmu kita sudah ada, ditambah terus, karena terus harus ada yang harus kita pelajari. Itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah seorang pemuda atau yang sudah membunuh, Allah masih menerima taubatnya karena kenapa? Ada niatan hijrahnya, ada niatan untuk kebaikan. Apalagi kita yang sudah alhamdulillah sampai sekarang sudah selalu baik dalam hati kita. Maka dipertahankan sampai betul Allah memanggil kita dan insya Allah kita akan dipertemukan di surganya Allah bersama-sama
Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin cara menyampaikan ada yang kurang berkenan. Tadi kami juga bukan asli Jawa dan Madura, kami Sulawesi Selatan yang dimana terkenal juga mungkin logatnya yang selalu lantang ya cara berbicara. Itulah kami atas kekurangan, dan adapun mungkin ada kebaikan di sini yang terlintas atau mungkin ada yang bisa dipetik di sini, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu hidayah dari Allah. Kami hanya perantara untuk menyampaikan sesuatu yang baik untuk jemaah sekalian. Baik,